Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur ini adalah kewajiban kita, bukan anjuran, juga bukan sunnah, tapi wajib, karena kita diciptakan oleh Allah dengan diberi berbagai fasilitas hidup. Tentunya kita wajib untuk berterima kasih kepada Allah dengan menggunakan nikmat ini untuk ketaatan kepadanya. Karena dengan bersyukur kita akan diberi kebahagiaan oleh Allah. Bukan kebahagiaan itulah yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukur itulah yang membuat kita akan menjadi bahagia. Pada kesempatan malam hari ini adalah waktu di mana kita berada di penghujung bulan Ramadan, yang kita sadari bersama bahwa Ramadan itu bulan di mana kita memiliki fasilitas yang tidak kita jumpai di bulan-bulan yang lain, di mana satu bulannya ini kita ada kewajiban berpuasa dan ada fasilitas di mana kita ini, di dalam hadis Nabi bahwa salasan la turaddu du'a'uhum, bahwa ada 3 kelompok yang doanya tidak ditolak. Salah satunya adalah doa orang yang berpuasa. Kita diberikan kesempatan untuk berdoa, memanjatkan doa, mulai kita melaksanakan ibadah puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, sampai kemudian ketika kita sedang berbuka. Namun tentunya kita juga harus memperhatikan bahwa doa yang kita panjatkan itu bisa saja yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada cacat yang membuat doa kita tidak diterima. Kita sering kan kadang kalau mendaftar sesuatu atau memohon sesuatu, lalu permohonannya tidak direspon, permohonannya ditolak bahkan. Kenapa? Karena ada syarat administrasi yang tidak terpenuhi. Jadi kalau kita manjatkan doa, tapi kemudian ternyata doa itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak di ACC atau tidak diberikan jawaban oleh Allah, ini tentu kita harus koreksi. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, di tengah-tengah ayat puasa, ya, ayat 183, 184, ya, 185 itu bicara puasa, tapi 186 bicara doa. 187 bicara
puasa tapi terkait dengan hubungan suami istri. Ini ada munasabah, ada kesesuaian. Karena Ramadan itu adalah bulan yang mustajabah, maka doa itu tidak kalahnya untuk dipanjatkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bahwa ketika hambaku bertanya kepadaku, fa inni qarib, sungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Aku penuhi seruan orang-orang yang berdoa ketika da'ani, berdoa kepadaku. Tapi di situ ada kalimat yang membuat kita ini harus melaksanakan. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka penuhi, ya, hendaklah mereka memenuhi segala perintah-perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Artinya apa? Bahwa di situ Allah meminta kepada kita agar doa itu dikabulkan, tentunya perintah Allah pun dilaksanakan. Kalau kita sholat, saya sudah Ustaz, sholat sudah, hampir berupaya untuk menjaga yang maksiat, yang dilarang saya tinggalkan, yang perintah saya laksanakan. Tapi ternyata ya masih seperti ini. Nah, ini tentu harus kita koreksi di dalam diri kita, karena ada beberapa poin-poin yang harus kita penuhi, bahwa termasuk ya, memperhatikan waktu, termasuk memperhatikan apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi. Karena kalau kemudian yang kita makan ini sesuatu yang tidak banyak, dalam dan tidak banyak yang halal, maka ini ada peluang doa-doa ini tidak dikabulkan. Maka sayang sekali kalau kita sudah berada di Ramadan kok kita tidak memanjatkan doa, atau kalaupun kita sudah berdoa ternyata banyak sekali yang mungkin kita ini masih belum dikabulkan. Lalu apa indikator dikabulkan itu? Ya, ketika kita banyak berdoa lalu kemudian ya, karena ada kemungkinan doa itu ditunda. Jawabannya ada yang disegerakan, ya, ada yang ditunda, bahkan ada yang tidak diterima. Kita husnuzan saja, dan kita tidak etis kalau kemudian ya Allah, aku udah berdoa begini kok nggak dikabulkan. Ini nggak boleh, karena itu adalah su'ul adab. Biarlah kita doa terus-menerus, karena apa? Ad-du'a'u ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ketika kita panjatkan terus-menerus, ya, walaupun mungkin poin-poin yang kita panjatkan kepada Allah tidak disegerakan di dunia, kita husnuzon. Bisa jadi Allah tunda kebaikan itu tidak diberikan di dunia, tapi nanti di akhirat. Sebab kalau dikasih ke dunia habis sudah kebaikan kita, lalu ketika ke akhirat bekalnya sudah tidak cukup. Oleh karena itu, maka tentunya kita sebagai hamba Allah memperhatikan tentang apa-apa yang harus kita lakukan agar doa kita ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan kita berdoa insyaallah dicatat sebagai ibadah, ya. Kalaupun tidak disegerakan di dunia, maka yakinlah kita pasti Allah sudah mencatat doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mulai dari awal Ramadan sampai di detik hari ini, panjat doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah atau diberikan kebaikan oleh Allah nanti di akhirat, dan itu kita meyakininya. Demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini.
Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.